Kita berada pada halaman masuk atau login. Kita akan masuk ke halaman admin terlebih dahulu dengan memasukkan email dan kata sandi. Setelah berhasil login, pertama kali kita akan menuju beranda admin. Di sini kita dapat melihat jumlah permohonan surat, jumlah penduduk, dan jumlah surat yang ada pada kantor Desa Cempaka Maya Timur. Sekarang kita berada pada halaman master bagian data RT. Pada halaman ini kita dapat melakukan tambah data, melakukan aksi hapus, melakukan aksi edit atau ubah data. Sekarang kita mencoba melakukan tambah data RT dan RW. Pada halaman ini terdapat form RT dan RW. Setiap form ini wajib diisi, kalau tidak dapat melakukan simpan. Kita akan melakukan tambah data RT, yaitu kita tulis 006. Kita coba simpan. Nah, seperti ini, maka tidak dapat disimpan, maka akan muncul tulisan harap isi bidang ini. Maka untuk RW kita isi 005, lalu kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita masih berada di halaman tambah data RT dan RW. Pada halaman data RT, di sini kita akan mencoba melakukan tambah data, tapi data ini sudah ada di sistem. Nah, jika kita melakukan tambah data ini sudah ada di sistem, maka akan muncul notifikasi terdapat data ganda, yang artinya data ini sudah terinputkan di sistem. Sekarang kita berada pada halaman data master bagian data penduduk. Pada halaman ini kita juga dapat melakukan tambah data, cetak data penduduk untuk laporan, dapat melakukan aksi hapus, melakukan aksi edit data, dan dapat melihat kelengkapan data si penduduk atau si user ini. Nah, sekarang kita berada pada halaman tambah data untuk halaman data penduduk. Di sini terdapat tanda bintang yang merah-merah ini, artinya pada pembagian ini wajib diisi. Nah, untuk golongan darah ini tidak ada, karena di KK itu tidak semua KK itu terdapat data golongan darah, dan juga untuk nomor HP ini juga tidak ada saya buat tanda bintang atau tanda, artinya itu wajib diisi. Jikalau tidak diisi itu, maka seperti pada halaman data RT tadi, tidak dapat disimpan. Di sini tidak saya buat karena tidak semua di KK itu datanya ada mempunyai nomor HP. Nah, di sini kita juga dapat melihat keterangan. Keterangan ini berfungsi sebagai misal ada penduduk yang pindah atau penduduk itu meninggal dunia, maka di sini kita dapat menulis keterangan si penduduk itu pindah. Kalau misalkan meninggal, maka kita dapat menuliskan meninggal. Jika kita sudah mengisi form yang tersedia, saya tadi menggunakan data atas nama Abdul Muin. Nah, maka kita tinggal melakukan simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Yang kita masih berada di halaman tambah data penduduk pada halaman master data penduduk. Di sini kita mencoba melakukan tambah data lagi, tapi menggunakan data yang sama. Nah, kita menggunakan data Abdul Muin tadi, lalu kita coba klik simpan. Nah, di sini maka akan muncul notifikasi terdapat data ganda, yang artinya data ini kan sudah kita inputkan di awal tadi, yang artinya data ini sudah ada di sistem atau sudah terinputkan. Sekarang kita berada pada halaman laporan data penduduk Desa Cempaka Maya Timur. Pada halaman master data penduduk tadi, setelah kita klik cetak data, maka akan muncul tampilan laporan data penduduk seperti ini. Nah, sekarang kita berada pada halaman melihat atau aksi lihat tadi, kita klik, maka di sini akan tampil data lengkap si penduduk seperti ini. Sekarang kita berada pada halaman master bagian data surat. Di sini kita dapat melakukan tambah data, melakukan aksi hapus atau edit dan ubah data. Sekarang kita berada pada halaman data surat bagian tambah data. Di sini tersedia form nama surat dan kode surat yang terdapat tanda bintang juga, yang artinya form ini wajib diisi. Di sini nama surat saya ketikkan IMB dan dengan kode 999, lalu kita simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Sekarang kita berada pada halaman tambah data surat. Kita mencoba untuk menginputkan data yang sama. Untuk nama surat kita inputkan IMB, untuk kode surat 99, maka akan muncul notifikasi terdapat data ganda, yang artinya data ini sudah ada di sistem atau sudah terinputkan. Di sini kita dapat melihat transaksi surat. Transaksi surat ini adalah layanan surat yang ada pada kantor Desa Cempaka Maya Timur, yaitu surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan domisili, surat keterangan ahli waris, surat keterangan usaha, surat keterangan hilang, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat pengantar nikah atau menikah. Di sini kita juga dapat melihat verifikasi permohonan surat, yaitu terdapat data proses, data terima, dan data tolak. Surat pertama kali yang diajukan oleh penduduk
akan masuk pada halaman data proses dan surat itu diproses oleh admin. Jika surat itu ditolak, maka akan masuk pada halaman tolak, dan jika surat itu diterima oleh admin, maka akan masuk pada halaman terima. Kita juga dapat melihat verifikasi data penduduk, terdapat data proses terima dan data tolak. Sama halnya seperti verifikasi permohonan surat, proses pengajuan perubahan data penduduk pertama kali akan masuk pada halaman data proses dan akan diproses oleh admin. Jika surat pengajuan tersebut diterima oleh admin, maka akan masuk ke bagian halaman data terima. Jika ditolak, akan masuk ke bagian halaman data tolak. Sekarang kita berada pada halaman laporan bagian layanan surat. Bagian layanan surat ini adalah untuk mencetak surat-surat yang diajukan oleh penduduk. Nah, jika para penduduk nanti mengajukan surat permohonan dan entah itu dalam proses tolak terima, maka akan muncul pada halaman ini. Jadi, admin bisa melakukan cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Pada halaman laporan ini kita dapat melihat seperti surat pengantar KTP, pengantar KK, dan lain-lainnya. Nah, jika si user atau penduduk nanti mengajukan permohonan surat pengantar KTP, maka laporannya akan masuk hanya pada surat pengantar KTP. Begitu juga jika penduduk mengajukan pengantar KK, maka datanya hanya akan masuk ke bagian pengantar KK. Nah, beda untuk seperti layanan surat tadi, maka data-data yang diajukan penduduk, entah itu layanan surat apa saja, maka akan terkumpul jadi satu pada halaman ini. Pada halaman admin ini juga terdapat instansi. Admin juga dapat melakukan ubah password atau kata sandi. Admin juga dapat melakukan backup data atau. Sekarang kita berada pada halaman masuk atau login. Kita akan mencoba masuk sebagai user, tetapi jika user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan daftar terlebih dahulu. Sekarang kita berada pada halaman daftar. Pada halaman ini terdapat nick, nomor kartu keluarga, email, dan kata sandi. Email dan kata sandi harus diingat karena digunakan untuk login. Nick dan nomor kartu keluarga ini harus yang sudah terdaftar di sistem. Jika tidak terdaftar atau tidak diinputkan di sistem, maka tidak dapat melakukan pendaftaran. Nah, setelah berhasil login, maka pertama kali kita akan masuk pada halaman beranda user. Pada halaman beranda user ini kita dapat melihat persyaratan surat layanan yang ada pada kantor desa Cempaka Maya Timur. Sekarang kita berada pada halaman verifikasi data penduduk bagian user. Di sini kita dapat melihat aksi melihat ini untuk melihat kelengkapan data penduduk. Nah, jika nanti ada data penduduk yang terdapat kesalahan atau tidak benar atau salah, maka si user dapat mengajukan perubahan pada halaman tambah data ini. Sekarang kita berada pada halaman perubahan data penduduk. Nah, jika si user ingin mengajukan perubahan data penduduk, maka tinggal melakukan tambah data tadi. Nah, pada halaman ini, si user disuruh mengupload fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi pengantar RT, dan data yang ingin dirubah itu apa, atau data yang salah itu apa. Nah, di sini kita juga dapat melihat terdapat not atau catatan, perhatian, ID, persyaratan, dan wajah harus jelas. Nah, di sini di sampingnya ini terdapat contoh foto yang mana si user nanti harus mengupload persyaratan itu seperti contoh yang sudah tersedia ini. Di sini sudah terdapat riwayat pengajuan perubahan data penduduk, yang artinya pengajuan perubahan yang kita ajukan sudah terkirim atau sudah masuk pada halaman admin. Sekarang kita berada pada halaman layanan surat, bagian surat keterangan kelahiran. Jika user ingin mengajukan surat keterangan kelahiran, maka tinggal melakukan tambah data. Sekarang kita berada pada halaman tambah data, surat keterangan kelahiran, atau kita mengajukan surat keterangan kelahiran. Di sini kita disuruh mengupload beberapa persyaratan dan mengisi beberapa form. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat not bahwa perhatian, ID, persyaratan, wajah harus jelas. Di sini juga terdapat contoh bahwa si user itu harus mengupload persyaratan seperti contoh yang sudah ada di sistem ini. Sekarang kita berada pada halaman status permohonan yang berfungsi sebagai untuk melihat status permohonan surat yang diajukan. Nah, di sini kita dapat melihat status proses, yang artinya surat ini belum diproses oleh admin. Jika surat nanti diterima oleh admin, maka status di sini diterima, dan begitu juga sebaliknya jika status ini ditolak oleh admin, maka di sini akan muncul status tolak, dan admin dapat memberitahu alasan kenapa surat permohonan itu ditolak dan akan muncul pada bagian keterangan ini. Sekarang kita berada pada halaman laporan bagian data keterangan kelahiran. Nah, di sini halaman ini berfungsi untuk melakukan cetak surat yang sudah jadi. Tombol aksi cetak ini hanya berfungsi ketika surat itu sudah diterima oleh admin. Ketika surat itu dalam proses atau ditolak, maka aksi cetak ini tidak bisa dilakukan. Sekarang kita berada pada halaman admin, halaman verifikasi permohonan surat bagian data proses. Surat permohonan yang diajukan oleh penduduk atau user akan masuk pada halaman ini. Nah, kita akan melihat aksi lihat. Aksi lihat ini berfungsi untuk admin untuk menolak data atau menerima data permohonan yang diajukan oleh penduduk. Nah, jika admin menolak data
permohonan, maka admin dapat memberitahu alasan kenapa permohonan tersebut ditolak. Kita berada pada halaman verifikasi data penduduk pada bagian data proses. Nah, di sini admin juga dapat melakukan aksi terima dan tolak. Nah, jika admin menolak data pengajuan perubahan data penduduk, admin dapat memberikan keterangan atau alasan kenapa pengajuan perubahan data penduduk tersebut ditolak. Sekarang kita berada pada halaman laporan bagian layanan surat. Di sini sudah dijelaskan di awal, kita dapat melakukan cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, karena kita cuma mengajukan satu permohonan surat tadi, yaitu surat keterangan kelahiran, dan maka akan masuk pada bagian halaman ini dan kita dapat melakukan cetak data. Nah, cetak data ini berfungsi sebagai laporan surat kantor desa Cempaka Mania Timur. Nah, seperti ini kita dapat melihat info pemohon, tanggal pemohon, jenis surat, dan status surat.